Benar. Subi kedengeran sih? Oh, siap, Bos. Saya masih kena Subi kayaknya. Gak apa-apa kita nggak ketemu ya. Bang Mata Lulu. Ya. Kalau nggak salah lo ya. Iya. Saya masih teman-teman di sini masih ingat kalau namanya mungkin lupa kalau ini. Ya. Terima kasih PUK telah memberi kesempatan untuk mengisi ya. Yang pertama SPLI bukan punya siapa, SPLI punya teman-teman semuanya ya. Yang perlu digarisbawahi, SPLI bukan punyanya Jack, bukan punyanya Polo, bukan punyanya Bang Udin, bukan, tapi punya teman-teman semuanya ya. Teman-teman pemegang saham 100%. Tidak ada yang bisa menggugat itu, benar ya? Betul. Partai Golkar aja yang dari zaman Orde Lama aja ada Teman bayi. ya, apalagi SPLI cuma anggotanya tinggal 900-an kan gitu. Ya, Partai Golkar yang dulu zaman Orde Baru pemenang tunggal puluhan tahun aja punya dinamika organisasi, punya masalah organisasi. Apalagi SPLI cuma dia, apalagi sekarang cuma tinggal 900, wajar. Tapi gimana caranya dinamika itu kita selesaikan dengan baik kan gitu ya. Kegiatan ini baik ya, tolong dipertahankan dan diteruskan untuk kegiatan yang sama. Mudah-mudahan spiritnya yang pertama menghibur kawan-kawan yang jenuh tiap hari ketemu Ristrak yang udah bulukan sudah gitu ya. Teman-teman dari Surabaya gitu. Ya Ristraknya apa? Bukan orangnya Ristrak. Yang rapatkan barisan bersama-sama ya. Kalau ada isu disampaikan dengan baik, intinya konstruktif dan solutif, itu yang paling penting ya. Kalau cuman gosip-gosip rumahan mah itu cukup ibu-ibu aja di rumah, yang di rumah ya kan ya. Kalau bapak-bapak jangan seperti itu ya. Kalau ada isu-isu diselesaikan dengan konstruktif dan solutif, itu yang paling penting ya. Karena ending dari semuanya ini adalah teman-teman pengennya sejahtera, bener nggak? Ya kan? Kerja nyaman, kalau tiap tanggal 25 gajian bikin senyum kan gitu. Intinya paling itu, ya kan? Kalau kerja sudah nggak nyaman, gajinya awet-awetan, pasti juga nggak nyaman dulu, ya kan? Cuman yang saya pesankan supaya cash seperti itu, tolong minta dukungannya kawan-kawan ke PUK SPLI. Ya. Memang betul mungkin banyak muka-muka baru di PUK, tolong supportnya ya. Kawan-kawan yang senior kayak Pak Ais, Pak Dwi ya, yang mungkin sudah tahu sejarahnya SPLI berdiri, ya tolong kasih saran sumbang sarannya ya. Kerjanya aman dulu ya. Jangan sampai periuknya kawan-kawan hilang, kasihan. Saya rata dari 90% yang di sini semuanya berumah tangga semuanya. Betul ya? Betul. Yang bujangan pasti nggak ada. Paling Ripai doang yang bujangan. Ya, ada ya. Selain Ripai, semuanya kan pasti berumah tangga semuanya. Makanya orang berumah tangga yang paling penting adalah periuk nasinya terjaga. Ya. Itu PRPUK sekuat tenaga, gimana caranya periuk kawan-kawan ini tidak dikorek-korek, ya. Tidak diulik-ulik lah, tidak dirusuin. Itu paling penting. Yang kedua adalah PR kawan-kawan adalah mensejahterakan kembali kawan-kawan yang mungkin di zaman kemarin sudah tergoyahkan kan gitu ya. Ini PR bersama ya. Kalau saya lihat PB-nya selesai sebulan lagi. Sudah tahu nggak PB-nya yang dulu yang menyengsarakan kawan-kawan? Belum. Masa belum? Kan sudah disosialisasi katanya dengan pengurus lama. Itu kalau saya lihat selesai di tanggal 31 Juni 2023. Jadi sudah tidak ada lagi yang apa namanya. Betul nggak? Kalaupun ada isu, ya diselesaikan kan gitu. Jangan jadi gosip murahan di gang sama nongkrong di PM, jangan, diselesaikan. Semua masalah di dunia ini pasti ada solusinya. Itu nggak Pak Ustadz? Ya, aja kan? Ada solusinya kan? Masa iya? Kan di dunia nggak ada solusinya, semuanya pasti ada solusinya. Tinggal gimana kita menyikapinya, ya kan gitu. Ya. Itu harapan saya ke depan. Harapannya mudah-mudahan SPLI bisa lebih baik lagi, bisa mensejahterakan kawan-kawan lagi ya. Kalau ada hal-hal terjadi penyelewengan di SPLI, sampaikan ke saya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang punya media sosial, saya sampaikan. Yang punya nomor saya juga silahkan disampaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan
konstruktif dan solutif, itu yang paling penting. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua sehat. Mudah-mudahan kita semua bisa sejahtera menurut tataran hidup kita masing-masing. Karena perjanjian kerja bersama PKB pada tahun 2023-2025. Sebelumnya pada tahun 2019-2021 itu sudah ada PKB yang tadi disampaikan oleh Pak Arkun bahwasanya PKB sebelumnya adalah tidak berpihak kepada kita. Setelah berjalannya periode tersebut berganti dengan kepengurusan Bang Jack. Artinya kepengurusan Bang Jack itu sedang masa transisi. PKB masih berlaku. PKB ini dibuat periode sebelumnya. Perlu kawan-kawan ingat ya, PKB yang sekarang itu dibuat periode sebelumnya. Termasuk saya ada di periode sebelumnya. PKB yang akan dibuat itu adalah PKB yang baru yang Bang Jack masuk. Dan dipahami nih. Jadi Bang Jack masuk sebagai ketua itu akan memperbaiki PKB yang sebelumnya itu dalam tanda kutip tidak berpihak kepada kita. Walaupun saya ada di dalam. Adapun PKB yang akan kita perbaiki ke depan itu berkaitan dengan bonus. Kawan-kawan, kalau bonusnya sama seperti kepengurusan Pak Arkun yang 4 juta, kira-kira mau atau tidak? Mau. Mohon dicatat Bang Sekjen, tadi kan gelondongan ya. Catatan ringan. 5 kali itu, catat 5 kali. Gini. Kasih opsi antara ya, itu kan baru satu ya. Ada yang kedua, opsi yang kedua itu berkaitan dengan pendidikan anak. Untuk yang punya anak, ini aja ya, diskusi aja ya. Ini opsi. Jadi untuk yang punya anak, harapannya anak kita itu dikasih tunjangan oleh pihak perusahaan. Jadi periode sebelumnya bonus itu dibagi 3. 1 dana pengembangan organisasi, yang kedua itu beasiswa, yang ketiga adalah insentif nilai 1.200.000. Nah, ke depan kita pengen insentif ini bukan 1.200.000, tapi minimal yang tadi sampaikan 5 kali gaji nih. Tetapi yang dana pengembangan organisasi sama beasiswa kita hilangin. Duitnya untuk anak-anak kita. Setuju atau tidak? Mau dicatat juga ada 2 opsi. Jadi memang ini yang sedang kita akan perjuangkan kepada manajemen supaya memang dari pihak manajemen juga membuka mata, membuka hati bahwasanya apa yang kita tawarkan, apa yang kita usulkan menjadi pahala yang jariah buat pihak perusahaan. Jadi ada 5 poin nih. 1 itu upah itu formulanya itu kemarin kan pakai inflasi doang ya, belum ada 6,12 nih, ya kan pakai inflasi doang 1,6%. Pengurusan Bang Jack 6,12 itu kita negosiasi itu luar biasa. Kalau pakai PKB lama, Saudara M, kita dari kepengurusan sudah bikin press release, mungkin nanti juga di-share juga ya. Dibacain di sini. Dibacakan dulu ya. Jadi press release nomor 01 PR SPLLI 2003 untuk kasus Saudara M sehubungan dengan kasus penggelapan dana pengembangan organisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Linfok Logistik Indonesia periode 2019-2022 atas nama Saudara Sudarmanto. Maka bersama ini kami selaku pimpinan unit kerja Serikat PT Linfok Logistik Indonesia menyampaikan beberapa hal. 1. Bahwa Serikat Pekerja Linfok Logistik Indonesia periode 2022-2025 melalui Ketua Umum atas nama Saudara Fahrizal melaporkan ke Polres Metro Bekasi tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan sebagai yang dimaksud dalam pasal 374 dan atau 372 KUHP dengan terlapor atas nama Saudara Sudarmanto dengan melaporkan ke polisi nomor LP B2486 X 2022 SPKT Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 10 Oktober 2022. Ini dari runutan kasus ya, dari awal.
ketika beliau sudah ketahuan menggelapkan dana organisasi dibawa kabur ya. Poin 2, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Polres Metro Bekasi berhasil menangkap Sudarmanto di salah satu hotel di daerah Bunga Karang, Bekasi pada pukul 01 dini hari. Jadi jam 1 malam itu kita diajak tim serikat untuk penangkapan. Poin 3, bahwa dalam upaya penyelesaian kasus penggelapan dana pengembangan organisasi Serikat Pekerja Linfok Logistik Indonesia, berkonsultasi ke Lembaga Bantuan Hukum LBH Aspek Indonesia, Kantor Hukum Ki Adil Law Office, Lembaga Bantuan Hukum LBH Tri Nusa Nusantara, Keadilan, dan beberapa praktisi. Jadi kita dalam menyikapi kasus ini, langkah apa yang mau kita ambil, kita ada beberapa konsultasi ke DPP Aspek, ke LBH ya, termasuk kepada teman-teman yang kuliah, dosen-dosen hukum yang ada di UPB. Ya. Pendapat yang dilakukan pada pelaku korban yang kita ambil adalah resolusiatis RG ya. Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat. Jadi kita melakukan press release ini, melakukan RG itu, kita bukan langsung dari intern PUK aja, melibatkan beberapa praktisi hukum ya yang memang memidangin hal itu. Tahun lagi motor Beat. Ya, yang satu mati pajak selama 2 tahun. 2 tahun atau 3 tahun? Mati pajak 3 tahun. 3 tahun motor Mioji. Ya, ada 2 unit motor ya. Sama semua aset kemarin dia kabur, sempat buka usaha parabot, itu disita semua. Sekarang barangnya itu ada di rumah saya ya, kita sebagian ya buat door prize ini. Ya, kembaliin lagi ke anggota, tapi bertahan nggak semuanya langsung dibagi semua ya. Jadi kepengurusan berpikir agar uang itu sebagian masih bisa kita milikin dan masih bisa kita bagikan ke teman-teman ya. Tapi kapan bang pembagiannya? Ya nggak sekarang, karena masih ada dana yang tertahan di perusahaan ya. Kalau kita bagikan sekarang, justru perusahaan bertanya kepada kita, kenapa dibagikan, padahal itu dana pengembangan organisasi ya. Mau apa dana itu nanti setelah dana itu turun semua ya, karena di perusahaan itu masih ada sisa berapa sih? 890-an ya? 80 ya? Nah, 800 lebih, hampir 890 kalau nggak salah. Itu dana itu masih ada di manajemen ya. Akhirnya berakhirnya nanti setelah PB ini berakhir di bulan Juli, di bulan Juni, tapi dibayarkan di bulan Juli ya. PB berakhir, dana itu akan kita negosiasikan lagi agar dana itu masuk ke rekening PUK. Ya. Kalau kita ngambil jalur hukum, dana itu pun manajemen masih sanksi untuk menurunkan uang itu sisanya 890 tadi. Makanya kita berpikir agak panjang ya. Walaupun kita ibarat kata ya terus terang aja, tenaga, pikiran ya, apalagi dari teman-teman akar rumput bertanya-tanya bagaimana sih kepengurusan gitu. Ya. Kok uang ini nggak terlalu dijaga? Ya, kemarin udah kita jelaskan bahwa uang ini ternyata dipegang sama Sudarmanto sendiri. Ketika kita minta, dia bilang nggak ada ATM-nya, nggak ada buku rekeningnya, cuma berupa aplikasi. Ternyata bukunya ada, rekeningnya ada, itu aplikasi itu atas nama beliau sendiri. Ya, tapi insya Allah ya kita kembalikan lagi, uang ini adalah uang anggota. Ya. Uang anggota. Salah satu bukti kemarin kita cuma dapat ya mungkin apa, tapi tahun ini kita cuma walaupun sarung kita keluarkan uang anggota. Dan kegiatan pun selama 1 tahun ini berapa kali mancing, BWF STC, terus kegiatan futsal ataupun kegiatan PUK ya, kayak yang disampaikan Bro Samsul, kita tidak mau mengeluarkan terlalu banyak
tenaga sekarang. Ya, perundingan bagaimana tim perunding bekerja keras. Ya, kita nggak mau lagi ngawal di depan, bukan nggak mau, nanti senjata terakhir. Ya, demo itu adalah senjata terakhir, senjata pamungkas. Kalau memang tim perunding benar-benar butuh, baru kita turunkan massa. Ya, jangan sebentar-sebentar kita keluarin massa, sebentar-sebentar keluarin massa. Ya, tapi kalau sekarang, kalau bisa kita kerja aman, kerja santai. Ya, kita di meja perundingan tolong spot doa, gitu. Agar apa? Tim perunding lebih konsentrasi, lebih tenang, ya, menghadapi manajemen. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman yang ada mau dipertanyakan lagi, silakan. Ya, Pak. Pas perundingan besok apakah ada rencana family gathering atau yang 10 tahunan? Nah, yang family gathering insya Allah di bulan November. November. Nah, yang 10 tahunan kemarin Bro Bul gimana? Ya, terkait family gathering insya Allah kita dilaksanakan di hari bulan November ya, kalinya hari Ahad. Nah, terkait dari pertanyaan yang apa itu penghargaan yang masa kerja ya 10 tahun gitu kan. Nah, kita lagi upayakan supaya tidak bahasanya itu tidak lagi ngambang, Bang. Jadi apa yang didapatkan. Jadi kita diperjelas, kita kemarin mengusulkan adalah emas, dimunculkan angka di PKB. Ya. Terkait hasilnya kita berjuang bareng-bareng, kawan-kawan berjuang dengan doa, kita berjuang dengan pikiran. Ya, kita upayakan semua PKB itu muncul dengan nominal gitu kan. Mungkin itu, Bang. Ya, terkait 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Kalau untuk masalah CSDM, ada yang mau dipertanyakan lagi nggak? Mumpung ada deputi 1, deputi 2, ini teman-teman hukum semua. Ya, mari. Izin bertanya aja, ini mungkin kan ibu mewakili ya teman-teman bahwa kita sering tanya terkait dengan perkembangan kasusnya si Mr. S ini kan Mr. M ya, itu kan ya SM, SMP, D ya. Itu dengan berkembangnya kasus sampai saat ini seberapa besar uang yang bisa kembali atau aset bisa kembali ke organisasi. Mungkin itu yang perlu yang masih banyak teman-teman nanyain, ini sebenarnya duit balik nggak sih gitu. Itu yang poinnya itu aja. Jadi apakah masih ada uang yang kembali ke organisasi ataupun aset-aset yang bisa diambil, ini perlu dijabarin aja ya ke teman-teman bahwasanya ini loh kita kehilangan uang segini, butuh prosesnya juga segini, uangnya masih ada berapa gitu kan. Sorry Pak Ketum, supaya terkonstruktif yang baik, mungkin bisa dijelaskan ke kawan-kawan juga, supaya medsos juga nggak ada pertanyaan lagi dari TikTok. Sorry saya nyebut nama. Nama itu bukan. TikTok ternyata, iya kan? Mungkin perlu dijelaskan ke kawan-kawan kenapa apa namanya POK mengambil langkah JR itu kenapa, ya kan? Terus keuntungannya JR itu apa? Kalau keuntungannya diteruskan itu apa? Biar clear, ya nggak teman-teman? Nah, ya biar clear. Saya kasihan itu paling artis kalau itu. Artis itu. Ya, kita ngambil RJ itu Resus Justice. Ya. Terus alhamdulillah dan